apa nih Mbak yang bisa dipelajari sama masyarakat di Indonesia, belajar dari ini Mbak, fenomena yang terjadi di Simelu ini Mbak? Kita harus lebih peka terhadap alam gitu ya. Sebenarnya alam itu memberikan simbol-simbol atau sinyal-sinyal ke kita gitu. Cuman kitanya aja mungkin yang tidak peka gitu. Kalau saya belajar dari masyarakat Simelu, mereka tuh sampai sekarang tahu kalau ini akan terjadi tsunami atau enggak gitu, karena melihat gempanya aja. Jadi gempanya kalau mau tsunami itu sunyinya tuh beda. Nah mungkin kita tidak akan sebagai warga pendatang waktu itu mungkin tidak akan bisa merasakan itu gitu. Tapi orang-orang lokal tahu gitu. Jadi gitu ya? Iya, mereka juga belajar. Kita kalau ke bukit jangan bukit ini karena bukit ini seperti ini. Kita dan itu masih hidup sampai ketika Mbak Dian penelitian di sana, itu masih hidup ketika anak-anak yang umur 20. Ya masih kecil-kecil pun mereka SMP, tahu. SD, Bu. SMP SD juga. Iya, SMP SD gitu. Kalau kalian kalau ada gempa ini kalian harus apa? Mereka tahu kalau mereka harus lari ke bukit itu. Makanya mereka itu kalau gempa gitu, Bu, dan fun fact ya, di sana tuh sering kali gempa. Iya. Karena mereka menganggap gempa itu bukan sesuatu yang mengancam, Bu. Jadi waktu dari awal ketika saya ke sana itu mereka udah, Mbak nanti kalau gempa nggak usah keluar rumah. Lah gimana ceritanya gitu. Kalau kita kan goyang sedikit aja langsung lari ya. Kalau Mbak Dian lari pas penelitian diketawain orang di sana. Diketawain orang karena di sana nggak ada orang yang lari. Nah itu juga membuat ini Bu, mereka itu rumahnya sudah anti gempa ya? Yang ini setengah bata, setengahnya kayu. Dan itu bukan dari pemerintah, tapi mereka berinisiatif sendiri. Mereka belajar. Kalau gempa pakai beton itu menelan korbannya peluangnya lebih besar. Itu buat saya ini menarik, luar biasa ya. Karena sebuah pengetahuan kearifan lokal kita bilangnya yang dijaga secara turun-menurun itu menjadi menjadi pandangan hidup ya. Benar. Menjadi bukan gaya hidup aja jadi pedoman hidup dan kayak natural sekali gitu ya jalurnya ya, natural. Bangunan seperti apa, natural keturunannya segala macam gitu. Nah, ini yang kemudian yang kemudian sebetulnya perlu dipertontonkan dengan gaya-gaya yang tadi, dengan cara-cara baru yang tadi kita udah bicarakan. Makanya kita harus belajar dari bagaimana mereka mengadaptasi gitu. Mungkin waktu awal saya ke sana itu bingung ya, kenapa kok pintu itu kuncinya bukan yang kunci seperti yang kita tapi kayu yang diputer, Bu. Kayu diputer. Itu lebih. Iya, waktu itu saya ini daerah sudah mikirnya ini daerah tertinggal banget dari awal-awal ya, Bu. Saya belum tahu juga ini kenapa kunci kok cuman gini doang gitu ya. Ternyata ketika saya mulai penelitian, karena kalau kita menggunakan kunci itu ketika gempa itu kan tanah bergeser ya. Jadi susah bukanya, belum lagi panik gitu. Makanya mereka membuatnya lebih mudah dengan Mbak Dian tuh mengatakan sesuatu yang sangat relate sama saya. Ayo, kenapa? Karena tahun 96 tuh saya tinggal di Biak. Saya tidur siang tiba-tiba dengar suara gemuruh seperti ada kereta api. Kemudian saya pikir ini suara kereta. Terus kemudian saya ingat saya di Biak. Mana mungkin ada kereta gitu. Pintu kamar saya kunci. Kunci kayak gitu. Jatuh bangun panik. Anyway. Susah waktu buka susah banget tapi akhirnya dengan susah payah saya bisa keluar. Ya benar seperti itu, relate banget. Jadi ini jadi relate sekali dengan kehidupan kita yang memang kita di Ring of Fire ya, sebagai daerah yang bencana.